FIFA resmi tunjuk Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup akhir tahun. 5 sponsor raksasa dunia merapat, kami siap danai asal rame. Erick Thohir, ayo gas! Malaysia nggak diajak, Indonesia bisa full abroad. Di saat orang-orang lagi sibuk ribut soal hal-hal yang bahkan besok juga bisa lupa, tiba-tiba muncul kabar yang bikin satu kawasan langsung panas. Bukan karena cuaca, tapi karena sepak bola. Dari yang awalnya cuma bisik-bisik, sekarang jadi headline besar. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup akhir tahun ini. Dan seperti biasa, setiap keputusan besar selalu datang dengan efek domino, yang kali ini gak kecil. Karena belum juga peluit pertama dibunyikan, sudah ada 5 sponsor raksasa dunia yang langsung merapat. Bukan sekedar tertarik, tapi mereka terang-terangan bilang, siap danai, asal rame. Nah, kalimat asal rame ini justru jadi kunci. Artinya, mereka nggak cuma lihat ini sebagai event olahraga, tapi sebagai panggung besar yang bisa menghasilkan exposure masif. Dan jujur aja, kalau bicara soal rame, Indonesia mungkin salah satu yang paling siap di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang nonton di stadion sampai yang begadang di depan layar, fanatisme sepak bola di Indonesia itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan dalam kondisi tim lagi naik turun pun atmosfernya tetap hidup. Jadi ketika sponsor-sponsor besar ini masuk, mereka bukan lagi bertaruh, mereka sedang berinvestasi di pasar yang sudah terbukti. Masuknya sponsor juga jadi sinyal bahwa turnamen ini bakal beda. Ini bukan sekedar AFF Cup versi lama yang kita kenal. Dengan label FIFA yang nempel di depan, ekspektasi otomatis naik. Produksi siaran bisa lebih mewah, kualitas pertandingan bisa lebih kompetitif. Dan yang paling penting, mata dunia mulai ikut melirik. Di tengah semua itu, muncul sosok yang langsung jadi pusat perhatian, Erick Thohir. Dengan gaya santainya tapi penuh tekanan, dia cuma bilang, ayo gas. Kedengarannya sederhana, tapi kalau lu ngerti konteksnya, ini seperti kode bahwa semuanya sudah disiapkan untuk jalan cepat. Erick bukan orang yang baru main di level lokal, dia punya pengalaman global, dan dia tahu kapan harus injak gas. Nah, tapi cerita nggak lengkap tanpa sedikit drama, dan drama itu datang dari satu nama, Malaysia. Dalam narasi yang beredar, Malaysia disebut tidak diajak dalam perhelatan ini. Entah ini soal teknis, regulasi, atau ada cerita lain di belakang layar, yang jelas kabar ini langsung bikin tensi naik. Karena kita tahu rivalitas Indonesia dan Malaysia itu bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, sejarah, bahkan kadang emosi. Jadi ketika satu pihak disebut gak masuk, otomatis muncul reaksi. Ada yang bilang ini aneh, ada yang bilang ini strategi, dan ada juga yang mulai berteori macam-macam. Tapi justru disitulah letak bumbunya. Semakin banyak spekulasi, semakin besar perhatian publik. Di sisi lain, negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam kemungkinan besar gak akan tinggal diam. Dua negara ini dalam beberapa tahun terakhir bisa dibilang jadi kekuatan utama di kawasan. Jadi kalau ada turnamen dengan skala yang lebih besar dan sorotan lebih luas, mereka pasti datang bukan cuma untuk meramaikan, tapi untuk menang. Dan disinilah menariknya. Indonesia sebagai tuan rumah bukan cuma punya keuntungan support-supporter, tapi juga tekanan besar untuk tampil maksimal. Karena nggak ada yang lebih menyakitkan daripada jadi tuan rumah tapi nggak bersinar. Dan sebaliknya, nggak ada yang lebih membanggakan daripada jadi tuan rumah dan jadi juara. Lalu muncul satu poin yang bikin banyak orang makin penasaran. Indonesia disebut bisa full abroad. Ini bisa diartikan macam-macam. Bisa jadi soal pemain diaspora yang dipanggil, bisa juga soal kualitas pertandingan yang lebih internasional, atau bahkan format turnamen yang lebih modern. Kalau ini benar, maka kita mungkin akan melihat wajah baru sepak bola Indonesia yang lebih terbuka, lebih kompetitif, dan lebih siap bersaing. Kalau kita lihat lebih luas, keputusan FIFA ini sebenarnya logis. Indonesia punya pasar besar, infrastruktur yang terus berkembang, dan yang paling penting, engagement yang tinggi. Di era sekarang, sepak bola bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga soal interaksi di luar lapangan. Dan dalam hal ini, Indonesia punya nilai lebih. Media sosial penuh dengan diskusi, debat, bahkan meme. Setiap pertandingan bisa jadi trending. Setiap keputusan bisa jadi bahan obrolan nasional. Ini adalah ekosistem yang sangat hidup. Dan bagi FIFA, ini adalah aset besar. Tapi tentu semua peluang ini datang dengan tanggung jawab.
Menjadi tuan rumah berarti harus siap dari segala sisi. Stadion harus layak, keamanan harus terjamin, transportasi harus lancar, dan manajemen acara harus profesional. Karena sekali ada celah, sorotannya bisa langsung kemana-mana. Dan jangan lupa soal ekonomi. Event seperti ini bukan cuma soal trofi, tapi juga soal perputaran uang. Hotel penuh, restoran ramai, UMKM hidup. Dari penjual jersey sampai pedagang kaki lima, semua bisa merasakan dampaknya. Ini adalah efek berantai yang seringkali jadi alasan utama kenapa sebuah negara mau jadi tuan rumah. Di tengah semua itu, satu elemen yang nggak boleh dilupakan adalah supporter. Indonesia punya salah satu basis supporter paling fanatik di dunia. Nyanyian 90 menit tanpa henti, koreografi besar-besaran, sampai loyalitas yang kadang di luar logika. Semua itu jadi identitas. Kalau turnamen ini benar-benar digelar dengan skala besar, maka atmosfer stadion di Indonesia bisa jadi salah satu yang paling diingat. Bahkan mungkin lebih diingat daripada hasil akhirnya. Dan di titik ini, kita mulai melihat gambaran besar. Ini bukan cuma soal turnamen ASEAN, ini bisa jadi batu loncatan. Kalau sukses, Indonesia bisa semakin dipercaya untuk menggelar event yang lebih besar lagi. Dan itu berarti peluang yang lebih besar, exposure yang lebih luas, dan perkembangan sepak bola yang lebih cepat. Tapi kalau gagal, ya dampaknya juga gak kecil, karena ekspektasi sudah terlanjur tinggi. Dan ketika ekspektasi tinggi tidak terpenuhi, reaksi publik biasanya lebih keras. Jadi sekarang semua kembali ke satu hal, eksekusi. Ide besar sudah ada, dukungan sudah datang, momentum sudah terbentuk. Tinggal bagaimana semuanya dijalankan. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal? Apakah turnamen ini benar-benar akan jadi game changer untuk sepak bola kawasan? Atau justru akan jadi cerita yang cepat lewat tanpa dampak berarti? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Akhir tahun nanti, perhatian Asia Tenggara, bahkan mungkin dunia, akan tertuju ke satu tempat, Indonesia. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak kalau Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.